Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati. Diperlihatkan aliyah kepada umatku, a'malu ummati, amal-amal umatku. Nanti di hari kiamat, di akhirat itu Rasulullah diperlihatkan amal-amal umatnya, amal hasanuha wa sayyi'uha. Jadi amal yang baik maupun amal yang buruk. Rasulullah diperlihatkan amal-amal hamba, amal-amal umatnya, amal-amal yang dilakukan baik maupun yang buruk. Fawajadtu fi mahasini amaliha, maka aku menemukan fi mahasini amaliha, di antara amal-amal kebaikan itu al-adza yumatu 'anit tariqi, itu menghilangkan sesuatu yang membahayakan, 'anit tariqi, di jalan. Di menghilangkan sesuatu yang membahayakan orang lain di jalan. Ya, misalnya di jalan ada batu, kita singkirkan supaya orang tidak jatuh. Nah, ini misalnya ada duri, kita singkirkan supaya nggak terkena duri. Ya, kalau gambarannya sekarang ya mungkin kalau ada lubang di jalan mungkin ditutup. Ya, ditutup supaya orang lain terselamatkan supaya nggak jatuh. Kalau dulu tertusuk duri karena jalan masih jalan kaki. Nah, sekarang ini kan jalan pakai motor ya. Nah, lubang ditutup. Tapi nggak usah bawa karton. Ini masa bawa karton ya masalah juga ya. Nutup jalan tapi pakai karton, bawa karton. Jadi modus itu. Ya. Jadinya modus. Nutupnya pakai tanah, nanti kena air hujan ya hilang lagi. Nanti pakai karton lagi. Jadi dianggap kebaikan, termasuk amal kebaikan yang diperlihatkan kepada Rasulullah dari umatnya adalah orang yang menghilangkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Wawajjatum fi masyi amaliha, dan aku juga diperlihatkan menemukan amal-amal buruk umatku. An-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. An-nukha'atu yaitu dahak. Apa dahak itu apa ya? Dahak itu kan kita apa yang orang batuk keluar dahaknya ya, itu ya. An-nukha'atu takunu fil masjid, yang ada di masjid, la tudfanu, yang tidak ditutup. Ya kan zaman dulu, zaman Rasulullah itu masjid kan belum pakai keramik. Masjidnya pakai pasir, makanya ditutup. Jadi kalau ada kotoran di masjid kemudian enggak dibuang, ada najis, orang yang membuat najis di masjid, orang yang membuat kotor masjid, ini itu termasuk perbuatan yang buruk. Nah, ini begitu ya, Islam ini mengajari kita bagaimana amal yang kecil apapun, sekecil apapun bisa menjadi pahala. Ya. Demikian pula bahwa keburukan yang kecil apapun ya jadi dosa. Termasuk tadi di masjid itu, bikin kotor masjid nggak dihilangkan, terus lihat ada kotoran di masjid tidak dibuang. Nah, sebaiknya bagaimana ya? Maka dibuanglah kotoran-kotoran itu pada tempatnya. Jadi yang terkecil dari keburukan umatnya Nabi Muhammad
yaitu ada kotoran di masjid tidak dibuang. Rawahu Muslim, yaitu riwayatkan Imam Muslim. Ar-Rabi'u anhu anna nasan qalu, masih dari Abi Dzar, annahu anna nasan qalu, sesungguhnya ada manusia yang qalu, mereka bertanya, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, pergilah ahlud duthuri, orang-orang kaya, bil ujuri, dengan pahala-pahala. Orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah, dia bisa buat pahala ya. Karena dengan uangnya, dengan hartanya dia bisa bersedekah ya, dia bisa membangun madrasah, bisa membangun masjid, bisa membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Maka mereka ini beruntung ya Rasulullah. Bagaimana dengan kami? Padahal mereka yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat kayak kita, mereka juga sholat kayak kita. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga begitu, dia puasa juga kayak kami. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami sholat juga, mereka juga sholat. Tapi mereka mempunyai harta. Wa yatasaddaquna, tetapi wa yatasaddaquna bi fudhili a'malihim, mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Nah, ini begitulah para sahabat itu, begitu irinya ya, iri mereka itu dengan pahala, dengan pahala yang dilakukan oleh yang lain, sahabat yang lain. Irinya bukan iri dengki, ini irinya iri kebaikan. Nah, bagaimana enaknya jadi orang kaya ya mereka itu, ya Rasulullah, saya protes. Enak orang kaya Rasul, dia bisa membawa pahala banyak-banyak. Mereka sholat, saya juga sholat, saya puasa, mereka juga puasa. Tapi apa yang nggak bisa kami lakukan, mereka bisa lakukan. Mereka bisa memberi sedekah dengan hartanya, sedangkan kami bagaimana ini ya Rasulullah ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, awalaysa qad ja'alallahu, bukanlah Allah telah menjadikan lakum untuk kalian, ma tasaddaquna bihi, untuk sedekah dengannya. Allah kan sudah menjadikan untuk kalian juga untuk bersedekah. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya dari setiap tasbih yang kalian baca adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid yang kalian baca alhamdulillah adalah shadaqatan, sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap membaca tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amru bil ma'rufi ya, dan memerintahkan yang baik, shadaqatun, itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan mencegah dari keburukan adalah sedekah. Bahkan wa fi butihatikum shadaqah, dan kalian mendatangi istri-istri kalian, berkumpul dengan suami istri, itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, masih protes, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakun lahu fi ajrun, loh, apakah kami ini kalau kumpul suami istri mendapat pahala? Rasulullah menjawab, qala na'am, ya. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun, ara'aitum, apakah engkau tidak melihat bahwa law wada'aha, seandainya itu kalian berkumpul fil harami, dalam perkara yang haram, dilakukan dengan orang yang haram, akana alaihi wisrun, bukankah itu juga dosa? Maka fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, makanya demikian kalau dilakukan dengan orang yang halal maka menjadi pahala. Ini Allah membuka maknanya itu, begitu luasnya kebaikan pahala, ladang pahala itu luas sekali. Yang pertama, dari hadis ini kita pahami bahwa tidak ada alasan ya tidak bersedekah.
Bahkan kalau seandainya tidak punya harta benda bisa bersedekah dengan zikir, dengan baca tasbih, baca tahmid, tahlil ya. Ya, ini juga memberitahuan bahwa kalau orang kaya ya tidak cukup dengan itu. Karena masjid ini juga enggak cukup dengan tasbih. Semua membaca subhanallah, subhanallah, enggak jadi sampai kapan jadinya. Maka artinya bagi orang kaya mendermakan harta bendanya untuk li'la'i kalimatillah, untuk agama. Tapi bagi orang yang memang enggak punya harta benda, ya cukup dengan doanya, dengan zikirnya, itu sedekah. Tapi kalau semuanya memakai tasbih, tahmid, tahlil saja ya, mudah-mudahan cepat jadi Al-Fatihah. Yang Al-Fatihahnya enggak jadi masjid. Ya, doa penting. Makanya doanya orang miskin itu diijabah oleh Allah. Termasuk istimewanya orang-orang miskin, orang-orang fakir itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mampu ya doa. Yang kalau yang mampu punya uang ya dengan uangnya. Itu. Dan yang paling luar biasa ini Allah begitu sayangnya kepada hambanya sampai berkumpul suami istri ini menjadi pahala sedekah. Nanti Pak Tamin kalau sampai rumah ngajak istrinya, ayo sedekah gitu ya. Karena inna fi butni ahadikum sedekah. Kamu berkumpul suami istri itu adalah sedekah. Sampai janggal ini. Para sahabat saya, ya Rasulullah bagaimana kok sedekah? Kami ini mendatangi syahwat kami dengan istri kami kok sedekah? Iya, seandainya kau lakukan kepada orang lain menjadi dosa, maka kau lakukan kepada istrimu adalah pahala. Oh begitu. Jadi begitu ya istilahnya, Allah ini menjadikan ladang pahala begitu banyak, sampai hal-hal kecil oleh orang beriman itu menjadi ladang pahala. Membuang duri dari jalan pahala ya. Orang yang tidak punya uang bisa sedekah dengan zikir, dengan doa ya. Kita baik dengan istri, memberi nafkah kepada anak kita ya, mencari nafkah untuk anak istri kita, ini semua adalah pahala. Tapi tentunya semuanya diniatkan ya, diniatkan. Saya niat mencari nafkah untuk anak istri menjadi pahala. Jadi niat, makanya di awal-awal kitab ini dijelaskan tentang pentingnya niat ya, supaya kita ini apapun aktivitas kita menjadi pahala ya. Dan begitu maka banyak sekali yang kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirah ya, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa banyak sekali amal-amal yang kelihatannya amal itu akhirat ya, maka min amalid dunia, maka jadi amal dunia isu'in niyah, karena niatnya yang tidak benar. Jadi kalau niatnya tidak baik, walaupun kayaknya amal akhirat ya bukan jadi amal akhirat. Sebaliknya wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya, banyak sekali amal-amal yang hanya seakan-akan amal dunia ya, biasa-biasa saja, karena bi husnin niyah ya, maka min amalil akhirah bi husnin niyah, maka menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Makan ini kan kita butuh makan, tapi kalau diniatkan makan ini adalah ibadah, maka menjadi ibadah ya, itu niatnya. Kita kerja ini biasa saja, kita tidur ini biasa-biasa saja, tapi kalau diniatkan ini adalah ibadah, maka menjadi ladang pahala. Demikian kita berkumpul suami istri ini, kalau kita niatkan ya, niatkan baik ya, ibadah, maka menjadi pahala. Al-khamisu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar masih ini, qala berkata li kepadaku an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan minal ma'rufi dari kebaikan, ya, syai'an sedikit pun. Walau antal ko akhoka, walaupun ya, engkau bertemu akhoka dengan saudaramu biwajhin tolikin, dengan wajah yang apa ini, wajah yang ada sumeh itu apa ya, dengan wajah yang menyenangkan. Nah itu. Jadi jangan kau anggap remeh amal-amal yang kelihatannya kecil, sampai engkau bertemu dengan saudaramu, dengan sesama ya, dengan wajah yang menyenangkan. Di wajahnya menyenangkan, karena itu menjadi pahala. Kita lihat orang lain menyapa, senyum, ini menyenangkan. Jangan punya ketemu orang lain kayak muka batu ya. Jadi jangan kau remehkan. Jadi intinya adalah bahwa amal sekecil apapun yang kita lakukan ini akan menjadi ladang pahala bagi kita. Jangan kita meremehkan. Demikian juga dosa. Kalau demikian juga kebaikan, maka demikian juga dosa yang kita lakukan ya. Dosa juga banyak ya, pintunya juga banyak. Kebaikan juga banyak pintunya, tapi berdosa juga banyak pintunya ya. Tapi intinya banyak, masih banyak kebaikan-kebaikan ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Jadi tadi dari awal bab ini, bagaimana kita ini setiap hari bersedekah ya, termasuk diantaranya tadi itu jadi tersenyum kepada orang lain, ini juga sedekah ya. Tersenyum kepada orang lain itu adalah sedekah ya. Jadi jangan senyum terus, nanti bahaya kalau tersenyum terus ya. Nanti tersenyum terus ya. Tersenyum itu artinya baik ya, baik mukanya, raut mukanya menyenangkan ya. Itu khalus surur, menyenangkan orang lain ya. Itu merupakan pahala yang menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hadis yang saya bacakan, begitu banyaknya jalan menuju kebaikan, menuju pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.